setia dengan intan terpilihnya. Hikayat atau syair yang dilakukan dengan Pri dan Mambang, pokok sengketa, memperebutkan putri jelita intan terpilih. Peperangan lebih merupakan perang siluman daripada perang nyata dengan darah dan daging. Jika yang seorang menjadi api, yang lain menjadi air untuk membuat api tidak berdaya. Selama bertanding, itu pantun dijawab dengan pantun. Pantun itu membunuh. Pihak lawan yang membuka pertarungan dengan pantun harus ditantang dengan pantun pula. Dan pantun balasan itu harus diatur sedemikian rupa sehingga musuhnya sukar atau tidak dapat membalasnya lagi. Bila terjadi yang demikian itu, maka penyelesaiannya dicari dalam pedang terhunus. Segera juga terdengar oleh Yahya bait-bait berikutnya. Bukan jalak sembarang jalak, jalak biasa tengah gelanggang. Yahya yang pada mulanya telah melangkah selangkah dari tempatnya berdiri itu sambil menatap dengan pandangan tajam sela-sela yang berliku-liku yang menuju pondoknya, dan yang oleh masyarakat desa itu dinamai jalan, akan tetapi tidak lebih dari jalan tikus atau paling tinggi jalan babi. Itu kembali berdiri tegak sambil memasang telinga demi didengarnya bait-bait yang terakhir itu. Sekilas melintas di depan matanya masa yang lampau, yaitu masa ketika dia baru berumur belasan tahun, ketika ia baru belajar mengaji. Terbayang di matanya betapa ia duduk bersila di hadapan gurunya, memakai sarung pelekat setengah usang dengan baju teluk belanga, berlaga menurut alunan suara gurunya tak kalah membaca surat Al-Baqarah. Dia mengaji lancar sekali, tetapi ia tidak akan dapat selancar itu jika tadinya ia tidak pandai membaca syair. Dengan syair Abdul Muluk, ia memulai kepandaiannya dalam membaca huruf Arab tanpa baris. Dengan Al-Quran tentu lebih mudah karena berbaris. Tetapi masa itu telah lama lampau. Zaman Abdullah bin Abdul Qadir Munsir malahan telah jauh tertinggal di belakang, tak kala orang menginjakkan kakinya pada anak tangga pertama zaman pujangga baru. Akan tetapi anehnya, masyarakat di kampung itu masih saja mengagumi masa yang silam itu. Isolasi, ya isolasi katanya. Karena hidup tenang jauh dari masyarakat ramai, itulah yang menyebabkan mereka masih saja berpikir dan menyanyi secara pujangga lama. Katanya lagi, memandang ke arah sebuah perahu lonjong yang mulai tertambat dan mendengar bunyi pengayu terhempas ke lantai tepian mandi, sementara yang lain-lain menyusul satu demi satu dengan gaya yang lambat, seakan-akan itik kembali di senja hari. Dia menjadi yakin akan kebenaran ilmu yang pernah dipelajarinya. Manusia dibentuk oleh masyarakat sekeliling. Setidak-tidaknya kebenaran itu menjadi nyata di depan matanya. Sekolah di kampung itu tidak ada selain dari sebuah sekolah desa berkelas 3. Sekolah ini pun tidak mendapat kunjungan anak-anak secara yang memuaskan. Sekolah yang satu-satunya itu berada dalam keadaan seolah-olah kerap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. Hanya kepandaian guru sajalah sebenarnya yang mengikat hati murid-muridnya duduk di bangku sekolah. Dari sehari ke sehari, daya tarik dari luar kandang-kandang terasa juga. Apalagi kalau harga getah naik. Guru itu seorang yang bijaksana. Dengan cerita-cerita dan dongeng-dongeng perhatian, anak-anak ditarik atau diulur menurut kuat kendurnya pasaran getah. Kalau harga getah naik, anak-anak meninggalkan sekolah untuk menoreh getah. Pada saat seperti itu, perlu dicari cerita-cerita yang menarik hati. Demikian diceritakan oleh guru itu. Cerita kancil yang cerdik atau cerita anak yang durhaka. Kadang-kadang dipilih tema yang agak berat, Graf de Monte Cristo atau hikayat 3 orang panglima perang. Demikian sekolah desa yang satu-satunya di kampung itu dipelihara dari keruntuhannya. Memelihara apa yang sudah ada jauh lebih baik dari mendirikan yang baru. Dan pemerintah Belanda memang tidak berniat mendirikan yang baru. Alasannya
Untuk itu mudah dicari. Demikian maka taraf pengetahuan rakyat di desa itu tertahan pada suatu batas tertentu yang tidak berfaedah bagi orang lain, tetapi pun tidak cukup bagi dirinya sendiri. 2. Ajaib. Bukit Penaikah yang runtuh atau seluruh dusun dilanda banjir, atau ada orang mengamuk. Apa sebenarnya yang terjadi? Dalam gelap remang-remang kelihatan sosok-sosok tubuh berjalan, merayap namun membisu dalam 1000 bahasa. Sebagian menyusur pantai, berkayu, lambat-lambat naik ke pangkalan. Sesudah menamatkan tali perahu, berbisik-bisik laki-laki dengan gulungan tikar, peti besi, ibu-ibu dengan bayi-bayi yang sedang menyusu. Ada bayi-bayi yang menangis, tetapi ibunya menghibur dengan susu. Mendahului mereka naik tangga. Tangga itu dari kayu bulat yang ditakik-takik, tersandar di pantai pangkalan itu dengan tangan-tangan untuk berpegang. Masih ada benda-benda hitam mengapung, tapi bergerak lambat-lambat dikayuhkan ke satu arah. Pangkalah Yahya. Ajaib. Malapetaka apakah gerangan yang menimpa penduduk desa itu? Angin tidak ribut pun tidak. Angin tidak ribut pun tidak. Semuanya menuju ke pangkalan Yahya, lengkap dengan tikar bantal, panci dan kuali. Ada orang yang sudah lama tiba di pondok, tikar dan tilam sudah terhampar. Seorang ibu sambil berbaring miring memeluk bayinya. Bayi itu masih saja hendak menangis. Ini susu, katanya menghibur. Ditepuk-tepuknya pangkal paha bayi itu dengan kasih sayang ibu, tetapi dengan perasaan cemas yang belum juga mau menghilang. Sang bapak duduk berpangku lutut sambil menghisap rokok daun nipahnya, termenung, kadang-kadang tertawa geli. Dia ini melihat beberapa kelucuan yang terjadi dalam rombongan pengungsi itu. Ketika berangkat dari rumah, ada seorang yang ketinggalan celana kolornya. Akan berbalik hati, terasa takut dan cemas. Kawannya sudah menunggu di perahu hendak menyeberang. Wah, raiblah celanaku, katanya. Sudah payah aku menyisihkan uang untuk dapat membelinya kontan. Celakanya Babang Asung tidak mau dihutang. Sial, tetapi ya sudahlah. Di antara teman-teman seperahu yang tidak sabar, istrinya melengking. Nyawa lebih berharga dipelihara daripada celana kolor. Ayolah, mari bergegas. Itu Jepang sudah di muara. Bang Ayu dikibaskan dan perahu melancar menuju pangkalan. Kiranya itulah yang teringat kembali oleh orang yang duduk termenung itu yang membuatnya geli. Meskipun itu dalam keadaan yang demikian, bukan suatu lelucon. Dalam suasana itulah Yahya tiba di pondok. Parang dilepaskan dari pinggang, terempas ke lantai kayu kawi, memecah kesepian yang diliputi suasana takut. Cangkul disandarkan di kepala tangga. Tiba di tengah ruangan, ia melihat ruangan itu penuh sesak. Semua kepala bergerak dan semua mata tertuju kepadanya dengan pandangan penuh teka-teki dan penuh rahasia. Ya Allah, maafkanlah kami ini anak, kata Pak Mail dengan laku beriba-iba. Masuk ke rumah ini tanpa izin, serupa orang yang tidak tahu adat kiranya kami ini. Maafkan kami. Tapi apakah yang terjadi? Semuanya ada di sini. Pak Mail, Pak Madong, Bantahir, anak-anak beranak, Wak Kasim, Ibrahim pun ada, dan ibu-ibu. Apa sesungguhnya yang terjadi? Dalam kebingungan Yahya tidak sempat duduk dan memandang sekelilingnya dengan terheran-heran. Pak Mail meneruskan, kami takut diburu, kaki serasa tidak berjejak di tanah lagi. Ya Allah, siapa yang diburu? Siapa yang memburu? Bukan hantu, jin pun bukan. Hantu bangkitkah agaknya? Bukan, tapi manusia hidup-hidup berkaki dan bertangan. Siapa orangnya dan mengapa dia? Kini barulah Yahya duduk sambil berpikir. Ingin tahu dan menunggu jawaban sungguh-sungguh.
Siapa lagi kalau bukan si Talib, juragan motor itu. Ia memecahkan kabar. Katanya Jepang sudah mendarat. Kapal terbangnya turun berlabuh di Kuala Silat. Dia mendengar sesuatu yang mustahil dan berkata, tak masuk akal. Mana suara? Mana bunyi? Si Talib berkata bahwa kapal terbang Jepang tidak ada bunyi. Mustahil. Sedangkan jarum jatuh ke lantai pun berbunyi. Itulah yang kami habis mengerti, Nak Yahya. Dan sebab itulah kami takut. Ya, itulah. Serasa melayang semangat kami, kata ibu-ibu hampir serentak. Sekarang di mana si Talib itu? Yahya bertanya lagi. Sesudah singgah di kantor Demam menyampaikan kabar itu, ia mudik. Seperti diketahui, ia adalah juragan motor kontor di Putus Ibau. Motor 111, motor pulang kosong sebab serdadu-serdadu yang dibawanya ditangkap Jepang semuanya. Setiba di Pontianak, Pak Modong menyela. Serdadu-serdadu Melayu disuruh buka pakaian dan membuang tanda-tanda pangkat, senjata, tapi tidak diapa-apakan. Malahan ada yang disuruh pulang. Tetapi serdadu Belanda ditangkap semua, dibentak-bentak dan masuk penjara. Orang Melayu itu orang Indonesia, pikir Yahya dalam hati. Tetapi hanya ia yang berpikir begitu. Dan ia tersenyum. Orang kampung memandang semua serdadu yang berkulit hitam atau sawo matang orang Melayu. Tidak peduli apakah ia Jawa, apakah ia Ambon. Jadi luas juga, hanya perkataan Indonesia belum mereka tahu. Ibrahim menyambung, kata si Talib, malahan serdadu-serdadu yang disuruh pulang itu memburu-buru kawannya sesama serdadu di hutan-hutan Bengkayang supaya mereka meninggalkan pakaian semua, pulang semua, jangan melawan Jepang. Itu siasat yang baik, kata Pak Kasim menyela dengan laku seorang ahli siasat. Tanpa korban, Jepang perangnya menang. Semua takjub dan dalam hati semua memuji Jepang, pahlawan Asia. Tapi belum apa-apa kita sudah menjadi korban, kata Tahir menyela. Dalam ketakutan, orang berbuat yang aneh-aneh. Segera setelah pecah kabar itu, aku kumpulkan anak-anak. Ayunan si bujang aku tetas talinya karena tidak sempat membukanya lagi. Dengan kain ayunan itulah ia aku bungkus seperti bungkus lemper. Istrinya tersenyum malu berkata, bapak anak-anak 7 kali turun tangga tanpa berbuat apa-apa. Serupa orang kebingungan, barang-barang yang sudah diantar ke perahu dibawa naik ke rumah lagi. Aku berjalan hilir mudik di tengah ruangan sambil menanting sebuah talam. Talam itu berisikan makanan dan lauk-lauk kami. Bapaknya pulang dari menjala dapat bilis halus-halus. Itulah yang kami masak. Peletuk. Kami sedianya akan makan ketika pecah kabar itu.